terhadap, sama seperti kita, anti terhadap penistaan kepada Nabi, anti terhadap khurafat-khurafat dan segala macam. Sementara masalah yang seperti ini atau kejadian seperti ini banyak timbul dari cerita mereka sendiri. Di sini mereka justru cenderung kepada nepotisme dalam membela keluarga, saling menutupi untuk permasalahan seperti itu. Ini janggal. Kemudian seperti Kiai katakan tadi, ada ruang hampa yang mereka konek-konekkan, yang sebenarnya nggak konek gitu. Bagaimana mengkonekkan sesuatu sehingga bisa nyambung, sedangkan yang pendahulunya nggak kita tahu gimana. Kitab-kitab pendahulunya kan gimana? Itu yang dimaksud Kiai Imad sebagai kitab sejaman. Bahkan saya punya guru yang nama beliau itu mungkin banyak orang kenal, Maulana Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab Al-Kaburi. Beliau itu pernah mengatakan kepada kita dalam ceramah beliau bahwa kalau Anda ingin diakui sebagai zuriyah Nabi, verifikasi, bawa kitab-kitabnya, dan tes DNA, satu lagi, manuskrip. Jajarkan kitab-kitabnya, bawa manuskripnya, dan tes DNA. Jangan marah-marah, jangan emosi. Mari kita verifikasi, kita duduk bareng. Nah, dan langkah seperti itu sebenarnya yang ditempuh oleh Kiai Imad. Wahai para mukibin semuanya, ya, langkah itu apa yang pernah diajarkan oleh gurunda Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab Al-Kaburi. Verifikasi. Dan itu langkah yang dilakukan oleh Kiai Imad. Yang pertama, beliau jajarkan kitab-kitabnya walaupun bukan di rumah kalian. Di rumah beliau sendiri, di dalam ruangan kerja beliau sendiri. Beliau buka kitab-kitab, beliau telusuri kitab-kitab. Nah, kemudian beliau cari manuskrip. Nah, di situ nggak ketemu. Di situ nggak ketemu. Kemudian beliau menyimpulkan bahwa ini adalah ruang hampa. Ruang hampa. Kalau kalian punya listrik, itu nggak bisa aliran listrik itu disambungkan melalui Bluetooth, nggak bisa. Melalui wireless, nggak bisa. Begitu juga nasab, nggak mungkin nasab disambungkan dengan wireless. Alias cerita-cerita khurafat yang tidak nampak di depan mata seperti Bluetooth. Nasab kok disambung melalui Bluetooth. Gitu. Menurut penilaian saya, apa yang menjadi teori Kiai Imad selama ini cukup sudah untuk yang pertama manuskrip atau kitab sejaman, gitu. Yang kedua tes DNA. Tes DNA itu bukan mengisbat nasab, karena cucu Nabi sudah pasti orang Arab, tapi orang Arab belum tentu cucu Nabi, gitu. Bisa jadi orang Arab itu kan paman Nabi ada. Seperti Abu Lahab, Abu Jahal, kan belum tentu cucu. Gitu, teman-teman semuanya. Nah, saya semangat nih kalau ada Kiai Imad nih. Sangat semangat sekali. Dilanjut. Mungkin Gus Jazuli Gus Ajis mau menambahkan. Cukup sih, mungkin ini Yai dan Bang TJ terkait dengan sebuah kutipan manuskrip yang berjudul Tarikh Ibnu Hisan atau Sejarah Hadramut yang ditulis oleh Abdurrahman Ibnu Hasan. Nah, tadi sedikit disampaikan oleh Kiai Haji Madudin mengenai komentar seorang keluarga dari Bawazir yang dalam catatan atau temuan yang saya temukan itu, Syekh Salim Al-Qadi Bawazir itu adalah seorang nakib dari keluarga Bawazir. Mereka itu memiliki nakobah di Hadramut dengan nakobah Al-Hashimiyah kalau tidak salah. Di mana di sana itu beliau sangat mengkritisi seorang muhakkik kitab yang bernama Muhammad bin Abu Bakar Badi. Yang ternyata dilakukan oleh muhakkik ini itu tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh para muhakkik-muhakkik
dari kalangan Habib seperti Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi. Artinya, data-data yang ada dalam manuskrip itu, yang ketika menyebutkan keluarga Ba'alawi, itu ternyata dicocokologikan sebagai leluhur-leluhur dari para habaib Ba'alawi. Yang padahal tokoh-tokoh yang dimaksud itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan keluarganya Habib. Nah, sehingga ketika di sana itu menyebutkan bahwa pertama kali leluhur dari Al-Bani Alwi itu adalah Ali bin Jadid, dan ternyata ini sangat atau merupakan sebuah statement yang menurut saya ya sudah sebuah statement yang sudah bisa memastikan bahwa golongan Habib dari kalangan Ba'alawi ini memang benar-benar cangkoknya itu asli, Bang Ali. Cangkokannya itu asli dilakukan oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Yang pada awalnya kita hanya menduga-duga, tapi dengan adanya statement itu terbukalah itu sebuah tabir bagaimana pencangkokan yang asli yang dilakukan oleh leluhur para Habib yang bernama Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Jadi begitu, Bang. Saya nggak bisa lama-lama ini. Kiainya mana ini, Kiai? Turun nih, mental nih kayaknya. Oh. Dikit lagi, Gus. Lanjut dikit lagi, Gus. Oke. Dan tentu ketika yang ditulis atau ta'liq atau catatan kaki yang diberikan atau yang disusun oleh Muhammad Abu Bakar Badi tentang kitab tadi, itu rujukannya atau referensi-referensi yang dia gunakan itu adalah kitab-kitabnya Habib sendiri. Jadi dalam rangka untuk mengisi kekosongan, sehingga apapun itu isi manuskripnya itu dicocokologikan dengan kitab-kitabnya para Habib agar menunjukkan bagaimana kesejarahan dari para Habib di masa lalu itu ada. Ya, padahal memang seperti yang disampaikan oleh Kiai Imad tadi, bahwa sejarah mereka itu adalah sejarah yang dibikin-bikin, kreasi lah. Kreasi sebagaimana ketika kita itu menyimak cerita-cerita fiksi, entah itu Kerasakti, entah itu One Piece, ataupun Dragon Ball, ataupun yang lain, itu kurang lebih sama, Bang. Sama dengan kalau ini double. Ini sama dengan Dragon Ball, cuman ini namanya double. Kalau saya simak, misalnya seperti cerita-cerita Garomah yang mereka sajikan di dalam kitab-kitab mereka itu. Gitu. Jadi sangat begini, kita walaupun kita, misalnya seperti saya nih, saya nggak mondok gitu. Tetapi kan dasar-dasar syariat, dasar-dasar akidah kan diajarkan kita sebagai seorang muslim gitu. Nah, ketika kita mendengarkan cerita-cerita seperti yang disampaikan melalui panggung-panggung ngamen mereka kan sangat bertentangan begitu. Jadi saya di sini sama sekali nggak takut kalau ngebahas itu. Kenapa? Karena bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Semenjak kecil kita udah ditanamkan, udah dipatrikan, sehingga menjadi sesuatu yang sifatnya fondasi kepada kita sebagai kaum muslimin gitu, sebagai anak-anak didik mereka gitu. Nah, seperti ada mi'raj setelah Nabi Muhammad gitu, sampai 70 kali sehari bersama seekor kambing, bersama seekor unta. Kan ada yang riwayat seekor unta, ada riwayat seekor kambing. Nah, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mi'raj satu kali seumur hidup itu pun mengendarai burak. Burak itu bukan hewan. Burak itu bukan hewan. Burak itu seperti kalau ada pembahasan beberapa ustadz-ustadz atau tengku-tengku kita di sini adalah kilatan. Nah, dan itu bertemu Allah untuk mengambil perintah sholat. Lah ini mau ngambil apa? Cobalah, taruhlah ada mi'raj 70 kali, itu aja udah nggak percaya saya gitu. Kalaupun ada mi'raj 70 kali sehari. Ah, tuh. Mau ngambil apa? Mau dapat perintah apa? Perintah apa yang dibawa gitu? Apakah perintah untuk mengkultuskan mereka? Perintah untuk mencintai mereka? Perintah untuk memberikan beras untuk habib-habib yang mabuk?
Allahu a'lam bisawab, dan saya nggak percaya. Nah, Perintah deklarasi NASA, Bang. mungkin seperti itu, mungkin. Ala kulli hal, terkait masalah ini, ya kan? Kita udah banyak membahas nih dengan Gus Jazuli, terutama masalah garomah-garomah ataupun khurafat-khurafat yang dibumbui dengan garomah ataupun didandani dengan karomah begitu. Jadi kita udah mencapai titik kelucuan yang bikin kita ngakak. Selama ini kan kita ngakak, Gus, ketika ngebahas itu. Iya. Bukannya takut kita kualat, malah ngakak. Saya tanya, apakah Gus Jazuli sekarang lagi terkena kualat, atau nanti kalau ada Kiai Mat naik lagi, nanti kita tanya sama beliau. Apakah beliau merasakan kualat itu? Sama sekali tidak. Justru yang kita lihat sekarang, yang kualat itu mereka, gitu. Ya, misalnya nih, mohon maaf, petani seperti saya berani meroasting mereka. Apalagi teman-teman saya tukang beca gitu. Teman-teman saya tukang cilok segala macam, udah berani ngebahas mereka. Gitu. Nah, itu pertanda apa? Jadi pertanda udah mulai menggunakan alat berpikirnya, yakni otak. Untuk memberikan penilaian, terutama ini bagi yang punya pondasi agama gitu. Nah, saya beberapa video mereka saya up di sosial media yang lain, sosial media saya gitu. Justru teman-teman saya dari Aceh yang non Ba'alawi, mereka komentar begini. Yang Ba'alawi ada yang unfollow ya, yang unfriend gitu di Facebook gitu. Sedangkan banyak dari ustadz-ustadz dari apa tidak memberikan tanggapan, cuman hanya ketawa saja gitu. Misalnya Habib Ali sebagai Menteri Keuangannya Allah. Nah, Allah itu bukan presiden, Bib. Ente harus betul-betul belajar tauhid supaya ente tahu ketika Allah ingin membuat sesuatu itu bukan karena izin daripada Habib. Allah itu maha bisa, mau berkuasa. Nah, ya, seperti itu. Nggak harus minta izin dulu. Bib, boleh saya bikin ini? Boleh saya ciptakan? Enggak. Nggak nego. Nggak nanya pendapat. Itulah yang namanya keesaan. Dia bisa berkehendak apa yang dia kehendaki. Jadi, maka jadilah ia. Jangan kun fayakun, kun fayahun, kun fayakun. Paham kagak? Nah, gitu. Jadi nggak perlu nanya ke Habib. Bib, saya turunkan tsunami di Aceh, boleh Habib? Lah, kata Habib. Sehingga nggak diturunkan itu. Nggak begitu konsepnya. Walaupun itu waliullah. Waliullah itu tetap mendoakan. Seperti kaum muslimin yang lain. Ya Rob, jauhkan bala dari tempat ini. Jauhkan penyakit dari anak ini misalnya. Sifatnya doa. Kira-kira begitu nggak, Gus? Betul, Bang, betul. Karena gini sih, Bang, apalagi ya khususnya masyarakat yang di Jawa ya. Saudara kita yang di Pulau Jawa itu. Bentar, saya tanya dulu. Lanjut aja, Gus. Saya tanya ya Imat mana. Kita lanjut ya. Jadi kan teman-teman atau saudara-saudara kita yang khususnya di Pulau Jawa, di mana penduduknya itu lebih padat begitu ya. Tentu karena banyak orangnya banyak, penduduknya banyak, sehingga ya orangnya pun macam-macam, Bang. Betul. Sehingga ketika siapapun itu, jangankan hanya sekedar menceritakan tentang karomah agar leluhur mereka itu dipercaya. Yang ngaku nabi itu pun ada pengikutnya begitu. Betul. Ngaku malaikat, ngaku nabi. Ada ustadz, Bahkan ada Rasulullah yang namanya Rocky Gerung. Iya. Kenapa saya katakan di Pulau Jawa itu bukan berarti saya rasis. Bukan berarti begitu, kawan. Justru orang-orang seperti itu harus kita berikan kritikan gitu. Ada yang namanya siapa itu yang musodek itu. Ada yang namanya yang Ahmad Musodek. Ada yang namanya Mirza Ghulam Ahmad. Ada cerita lagi
Imam Mahdi akan menjadi presiden. Ah, Banyak sekali cerita seperti itu. Nah, jadi hal-hal seperti itu tabu, tabu di kalangan kita, Gus, di sini, Gus. Nah, ini ya. terlepas daripada kita bukan rasis di sini, bukan membeda-bedakan. Memang kenyataan hari ini, justru itu akan menjadi fitnah di Pulau Jawanya sendiri. Padahal nggak semua orang Jawa seperti itu. Padahal yang Betul. melakukan itu nggak semuanya orang Jawa. Ada juga Mm-mm. orang dari Yaman misalnya, cerita datuknya bisa terbang, ya kan? Iya, Betul. karena ini saya sangat paham sekaligus. Saya itu bertahun-tahun merosting dukun. Hmm. Merosting dukun berkedok agama juga. Apa bedanya Ah, sama mereka? Preman berkedok mm, agama. Gitu. sama kan? Makanya sama-sama. Lebih malah lebih parah ini. Lebih parah, ya. Kalau dukun itu nggak mengaku sebagai zuriyah Nabi, nggak mengaku dapat perintah dari Nabi, nggak mengaku dapat bisikan dari Allah, nggak mengaku mendapat bisikan dari Nabi. Mm-mm. Ala kulli hal, jadi kita sebagai umat yang memiliki pondasi Islam, yang memiliki akal yang cerdas, mari kita berpikir, kita dengarkan pendapat. Kalau ada pendapat yang memang sangat tidak sesuai dengan ajaran kita, yakni ajaran Islam, ataupun yang maupun yang sifatnya adalah syariat ataupun yang sifatnya yang lain gitu kan. Coba. Nah, kita cari guru yang betul, bukan yang terkenal. Nah, kadang ada orang yang terkenal, memang betul betul ajaran dia. Ada juga yang nggak terkenal, betul ajaran dia. Ada juga yang terkenal, tapi dia ngomong nggak benar, alias kazab. Atau Gus, saya menarik saya nonton live antum hari ini. Ada juga kena prank sama datuknya. Dia ditipu sama datuknya, kemudian kita diajak untuk jadi korban penipuan datuknya. Uh-uh. Nah, itu. Mohon izin, itu Kiai lagi ganti perangkat dari HP mau ke laptop. Siap. Mau diganti perangkat gitu. Ya. Mm. Silahkan dilanjut, Gus. Dilanjut. Sebenarnya kalau kita berdua itu bebas ngakak. Kalau ada ya Imat, aneh segen. Aneh Saya sampai juga sampai nahan lupa ketawa, mukadimah Bang. tadi di awal. Hmm, gitu. Gini Bang, jadi apa tadi itu yang mengenai prank datu itu? Kan ada yang nanya itu. Kan Mm-mm. kalau di hadis kan barang siapa yang menasabkan dirinya kepada yang selain bapaknya, maka dia akan mendapatkan laknat Allah, laknat malaikat, laknat manusia. Dalam hadis yang lain, surga itu Betul. diharamkan kepadanya. Dalam riwayat yang lain, maka dia akan menjadi Betul. orang yang kafir. Nah ini sambil ada keimat ini. Dan judulnya Ahlan. Insya Allah. dilanjut, Yai. Enggak, enggak. Mungkin anu Yai, mengenai apa prank datuk lah istilahnya Bang TJ tadi barusan itu. Jadi apakah selama ini itu benar bahwa para habaib itu merupakan korban-korban dari pranknya Ali bin Abu Bakar As-Sakron gitu ya? Kalaulah memang iya, betapa kasihannya begitu ya? Gimana pandangannya? Ya, silakan Yai. Saya juga udah pernah mengeluarkan statement tersebut. Nah, mereka itu sebenarnya meyakini sesuatu yang sebenarnya prank buat mereka gitu. Karena datuknya nggak bisa berbuat apa-apa, akhirnya ngebuat cerita-cerita yang sifatnya khurafat tadi. Boleh jadi kan seperti itu gitu. Ini asumsi saya gitu. Saya nggak ada rujukannya. Makanya saya tanya malam ini sama yang lebih paham gitu, sama Yai Imad gitu. Silahkan, Yai. Halo, Yai. Suaranya kecil. Baik.
ini suaranya agak terkendala di sini. Nggak apa-apa, yang penting jelas. Tapi suara Yai Untuk- jelas. Ya. Nge-lag. Nanti saya mungkin keluar dulu ini, nggak pas ini suaranya.